Jadi istrinya Nabi Ismail ini mengeluh tentang keadaan rumah, tentang keadaan suaminya, mengeluh, hidup kami penuh beban, kami dalam kesulitan. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada istrinya Nabi Ismail, tolong sampaikan salamku kepada suamimu, dan saya berpesan sampaikan kepada suamimu, tolong kusen pintu itu diganti. Maka Nabi Ibrahim pamit balik lagi ke Syam. Maka kemudian ketika Ismail beberapa hari kemudian pulang, ini bekerjanya bukan pergi pagi pulang sore, ini beberapa hari baru pulang. Namanya zaman dulu mungkin berburu, mungkin wallahu alam. Maka kemudian ketika pulang, istrinya mengatakan, kemarin ada tamu, kata Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian apa yang dilakukan? Dia bertanya tentang kehidupan rumah tangga kita. Kemudian ya saya jawab bahwa kita kesulitan, penuh dengan beban. Kemudian dia berpesan, apa pesannya? Dia berpesan, titip salam kepada engkau dan berpesan agar kusen pintu diganti. Maka Nabi Ismail alaihissalam kemudian berkata, dia adalah ayahku, huwa abi, dia adalah ayahku, dan sungguh dia telah memerintahkanmu untuk menceraikan kamu. Ganti kusen pintu itu bahasa kiasan. Maka Nabi Ismail itu akhirnya menceraikan. Setelah kemudian bercerai, maka Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan suku Jurhum yang lain. Tapi masih suku Jurhum, karena memang tidak ada orang selain suku Jurhum di Makkah ketika itu. Setelah menikah, tibalah di suatu saat Nabi Ismail, kejadiannya persis, Nabi Ismail sedang pergi, Nabi Ibrahim datang ke Makkah, kemudian tidak perlu bertanya, langsung menuju rumahnya Nabi Ismail. Di sana ada istrinya, bertanya, suamimu mana? Suami saya sedang pergi mencari nafkah. Bagaimana keadaan kalian? Kata istrinya Nabi Ismail, alhamdulillah kami mendapatkan karunia dan kemudahan dari Allah. Janjane keadaan zaman ketika itu dengan sekarang sama, cuma bahasa yang diungkapkan oleh istrinya beda. Kalau istri pertama itu kurang bersyukur, maka penuh beban dan seterusnya. Kalau istri yang kedua banyak bersyukur, meskipun ada masalah 1, 2, 3, tetap disampaikan alhamdulillah kami punya banyak karunia dan seterusnya. Apa yang kalian makan? Kata Nabi Ibrahim. Istrinya Ismail menjawab, kami biasa makan daging dan air. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Tolong sampaikan salamku kepada suamimu dan titip pesan, perkokoh kusen pintu rumah. Maka Nabi Ibrahim pamit, kemudian Nabi Ismail beberapa hari kemudian pulang. Sama kejadiannya, istrinya mengatakan ada tamu, bagaimana, begini dan begitu. Kata Nabi Ismail, itu adalah ayah saya, dan ayah saya berpesan agar aku bertahan dan menjaga dirimu, mempertahankan engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah.
Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita semua. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Semoga niat kita dicatat oleh Allah sebagai amal sholih. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan materi yang pernah kita sampaikan, masih tentang sirah nabawiyah, sirah-sirah para nabi, dan terakhir kita membahas tentang sirah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sudah 2 pertemuan atau 3 pertemuan kita sampaikan tentang Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita masih melanjutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena kisah tentang Nabi Ibrahim itu memang kisah yang amat sangat panjang dan banyak disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam itu Nabi yang kemudian namanya pasti kita baca setiap kita sholat pada saat tasyahud, yaitu ketika kita membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala. Nah, kita senantiasa membaca nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini Nabi yang kemudian sejarahnya terekam secara lengkap dan banyak disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, yang ini menjadi kekhususan bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir kita menyampaikan tentang kisah di mana Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah Tandus yang hari ini kita kenal dengan nama Makkah, atau bahasa lain dari Makkah itu adalah Bakkah. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggalkan Hajar dan Ismail ini tinggal di Makkah, tanah tandus yang tidak berpenghuni sama sekali, tidak ada orangnya. Kemarin kita sampai di situ. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan mereka berdua. Kemudian Hajar ketika telah habis air susunya, kemudian mencari air hingga kemudian berlari-lari kecil antara Safa Marwah. Kemudian Hajar
tiba-tiba mendapati bahwa di samping Ismail muncul air. Air itu yang kemudian dikumpulkan oleh Hajar, dan Hajar ketika mengumpulkan sambil berkata zam, zam, zam itu bahasanya Hajar, yang Hajar ketika itu aslinya adalah dari Mesir sana, orang-orang Kibati. Zam itu bukan bahasa Arab, bahasa Kibati ketika itu artinya adalah kumpul. Air itulah yang kemudian sampai hari ini dikenal dengan air Zam-Zam. Nah, kemarin sampai di situ kisahnya. Kita lanjut kisahnya. Maka setelah itu kemudian Ismail dan Hajar tinggal berdua di tanah tandus tersebut yang kini sudah ada sumber mata air, yang kemudian mata airnya dinamakan dengan Zam-Zam. Sampai suatu ketika ada rombongan, yang rombongan itu berasal dari arah Yaman, yaitu suku Jurhum. Suku apa? Jurhum. Suku Jurhum ini adalah Arab Qahtan, Arab asli, orang Arab asli dengan berdialog menggunakan bahasa Arab asli. Yang kita kenal sekarang bahasa Arab itu berasal dari sana. Ada rombongan dari arah Yaman, dari arah selatan, kalau di peta dari arah selatan menuju ke sana, melewati sana, ingin bertolak menuju arah utara ke arah Syam. Karena di sini adalah Makkah, di selatan itu Yaman, di utara sana ada Syam, Palestina di sana. Dari arah Yaman itu ada kafilah rombongan suku Jurhum yang banyak melewati daerah situ, karena memang biasanya lewat situ jalurnya, yang biasanya tidak ada apa-apa. Kok pada hari itu ketika kafilah dari suku Jurhum ini lewat Makkah yang tandus, mereka melihat dari kejauhan ada burung-burung yang berterbangan mutar-mutar di arah tanah itu. Maka mereka kemudian mengutus 2-3 orang untuk mengecek, kenapa kok ada burung muter-muter. Kalau ada burung muter-muter di atas padang pasir, biasanya ada air di bawah. Maka mereka suruh ngecek. Maka 2 orang ngecek. Ketika dicek, betul, ternyata di sana ada bukan hanya air, tapi sumber mata air, yaitu Zam-Zam. Yang ternyata di kanan kirinya Zam-Zam itu ada 2 orang, putra putri, ibu dan anak, yaitu Hajar dan Ismail alaihi wassalam. Utusan ini balik ke kafilah, kemudian mengatakan di sana ada sumber mata air yang terus mengalir, di sana ada 2 orang. Maka pemimpin rombongan kemudian perintahkan kepada semua kafilah untuk menuju tempat tersebut. Sampai di tempat tersebut, maka kemudian mereka meminta izin kepada Hajar agar mereka tinggal di situ, karena mereka tahu mata air ini milik Hajar dan Ismail. Mereka berkata, apakah kamu izinkan kami untuk tinggal di sini? Hajar menjawab, boleh saja, tetapi kalian tidak berhak memiliki air. Jadi airnya tetap punya Hajar. Kalau mereka mau mengambil, sifatnya minta, bukan memiliki. Ini hak pakai, bukan hak milik. Maka Hajar kemudian mengizinkan mereka 1 rombongan banyak, yaitu dari suku Jurhum itu, untuk tinggal di sana. Maka orang-orang suku Jurhum kemudian sepakat setuju tinggal bersama Hajar dan Ismail. Malah mereka tidak jadi melanjutkan perjalanan ke arah utara, ke arah Syam, mereka malah
kekerasan di situ karena ada sumber mata air baru. Mereka sangat paham betul kalau ada sumber mata air pasti bisa dijadikan sebagai pusat peradaban baru. Maka akhirnya tinggallah Hajar Ismail tidak sendirian. Dan itulah hasil dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertawakal kepada Allah, menitipkan Hajar dan Ismail kepada Allah, maka Allah langsung menolong Hajar dan Ismail lewat perantara datangnya suku Jurhum yang baik-baik semuanya dari daerah Yaman, yang mereka adalah orang Arab asli dengan tutur bahasa yang baik, dengan bahasa Arab asli yang mereka miliki. Maka Ismail alaihi salam kecil tumbuh bersama mereka, tumbuh bersama suku Jurhum, belajar bahasa Arab dari mereka. Maka dengan cepat Ismail alaihissalam tumbuh balita, remaja di tengah-tengah suku Jurhum. Bahkan bahasa Arabnya Nabi Ismail itu lebih fasih dibandingkan dengan bahasa Arabnya orang-orang Arab asli. Itu tidak selalu yang pintar bahasa Arab itu adalah orang Arab asli. Konon katanya lo mbok dereng ngertos, bahasa Arab yang sudah tidak karuan kalau hari ini itu justru bahasa Arabnya orang Mekah. Katanya kalau dereng nate mriko tungake mawon muga saged umroh menika. Kok bisa nggak karuan? Karena sering kedatangan orang dari luar Arab, maka bahasanya campur-campur. Oleh karenanya di antara ahli bahasa Arab yang mendunia itu salah duanya dari Indonesia. Yang pertama namanya Ustadz Aceng Zakaria, yang kemudian membuat satu buku bahasa Arab Nahwu. Nahwu itu gramatika bahasa Arab, malah orang Indonesia. Nama kitabnya An-Nahwu Al-Muyassar, beberapa jilid. Salah duanya adalah seorang santri alumni Pondok Pesantren Lirboyo, yang kemudian karya beliau itu dipakai di negeri Arab Saudi, padahal karya tentang bahasa Arab, malah bukan orang Arab. Kadang kok seperti itu. Maka ini orang Yaman yang mereka adalah orang Arab asli mengajari Nabi Ismail tentang bahasa Arab dan lain-lain. Justru Nabi Ismail lebih fasih berbahasa Arab dibandingkan dengan orang-orang Arab. Padahal bahasanya Nabi Ismail itu bahasa ibu, itu bukan bahasa Arab. Karena Nabi Ismail itu diasuh oleh Hajar, sementara Hajar itu dari suku Kibti di Mesir. Yang ketiga itu bahasanya bukan bahasa Arab. Bahasa apa wallahu alam, tapi bukan bahasa Arab. Kemungkinan bahasa Ibrani atau bahasa yang lain, wallahu alam. Kita tidak tahu. Nah, maka Nabi Ismail alaihissalam tumbuh di lingkungan orang-orang Jurhum yang baik, sampai pada suatu ketika Nabi Ismail alaihissalam dinikahkan dengan perempuan suku Jurhum. Kenapa kok Nabi Ismail menikah dengan perempuan suku Jurhum? Nggih pancen teng mriku entene suku Jurhum. Badhe kalih wiyantun Temanggung dereng enten teng mriku. Maka Nabi Ismail alaihissalam akhirnya di situ menikah dengan suku Jurhum. Oleh karenanya keturunan Nabi Ismail ini disebut Arab Musta'ribah, yang pernah kita sampaikan dulu, yaitu Arab campuran, bukan Arab asli. Termasuk semua keturunan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad itu mereka adalah bangsa Arab, tapi bukan Arab asli. Arab asli itu berasal dari daerah Yaman, yaitu suku Jurhum tadi.
Ini karena Nabi Ismail itu putranya Hajar, Hajar itu dari suku Kipti di Mesir, sementara Ibrahim itu dari Babilonia. Ini Ibrahim Babilonia, Hajar itu Mesir, menikah kemudian lahir Ismail. Ismail ini bukan orang Arab, maka Ismail itu bukan bahasa Arab. Tetapi Nabi Ismail ini menikah dengan orang Arab asli. Maka keturunan mereka namanya Arab Musta'ribah atau Arab campuran. Nah, maka tinggallah Nabi Ismail alaihissalam dengan istrinya yang berasal dari suku Jurhum. Setelah Nabi Ismail menikah dengan suku Jurhum, di masa remaja menjelang dewasa beliau, ibunya yaitu Hajar meninggal dunia. Maka Nabi Ismail sudah tidak punya lagi ibu. Ibunya yaitu Hajar meninggal dunia. Suatu ketika setelah kemudian Hajar alaihissalam meninggal dunia, maka Nabi Ibrahim alaihissalam sering mengunjungi Nabi Ismail. Kan Nabi Ibrahim teng pundi niku? Syam, teng daerah Palestina. Teng mriku kalih sinten? Saro, kalih putrane ingkang angka kalih namine Ishak. Insya Allah kita sampaikan di lain kesempatan setelah ini ada kisahnya Nabi Lut, baru kemudian Nabi Ishak. Karena Lut itu sebarengan dengan Nabi Ibrahim tetapi di beda wilayah. Nah, ini. Maka Nabi Ibrahim akhirnya sering menengok Ismail. Ketika itu nengok yang pertama, Nabi Ibrahim bertanya, mana rumah Ismail? Pada orang-orang sana rumah Ismail. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi rumah Ismail, mengetuk pintu rumah, dibukakan pintu rumah, yang membukakan adalah istrinya Ismail. Ketika dipersilahkan masuk, istrinya Ismail tidak tahu kalau ini adalah bapak mertua. Karena memang ketika menikah tidak hadir jauh, dan menikah seorang laki-laki itu tidak butuh wali. Yang butuh wali itu adalah seorang perempuan. Napa malih zaman itu dereng enten KUA, dereng enten video call. Maka disuruh masuk. Ketika sampai di rumah, dalam rumah, kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya Ismail, "Di mana suamimu?" Kata istrinya Nabi Ismail, "Suamiku sedang pergi mencari nafkah." Kata Nabi Ibrahim, "Bagaimana kehidupan kalian selama ini?" Kita bacakan di sini. Kemudian istrinya Nabi Ismail mengatakan, "Sungguh hidup kami syarat akan kesulitan dan beban." Bahasanya kula panjenengan, wah, uripe kula kalih garwane kula niku jan abot, Pak. Wah, tanggungane kathah, penghasilannya sithik, bola bali kondangan. Neng santai ibu, sekedap malih wulan suro. Biasanya mboten enten. Padahal nikah di bulan Muharram suro niku mboten napa-napa, sak-sake mboten enten pantangan. Ning kula nggih rada mathuk. Nek wulan suro do mboten nyantenan rada asu teng omah, mboten kondangan. Jadi istrinya Nabi Ismail ini mengeluh tentang keadaan rumah, tentang keadaan suaminya, mengeluh, hidup kami penuh beban, kami dalam kesulitan. Mendengar jawaban tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam pun berkata kepada istrinya Nabi Ismail, "Tolong sampaikan salamku kepada suamimu, dan saya berpesan, sampaikan kepada suamimu, tolong kusen pintu itu diganti." Maka Nabi Ibrahim pamit balik lagi ke Syam. Maka kemudian ketika Ismail beberapa hari kemudian pulang, ini bekerjanya bukan pergi pagi pulang sore, ini beberapa hari baru pulang. Namanya zaman dulu mungkin berburu, mungkin wallahu a'lam. Maka kemudian ketika pulang, istrinya mengatakan, "Kemarin ada tamu
Kata Nabi Ismail alaihissalam, kemudian apa yang dilakukan? Dia bertanya tentang kehidupan rumah tangga kita. Kemudian ya saya jawab bahwa kita kesulitan, penuh dengan beban. Kemudian dia berpesan, apa pesannya? Dia berpesan, titip salam kepada engkau dan berpesan agar kusen pintu diganti. Maka Nabi Ismail alaihi salam kemudian berkata, dia adalah ayahku, huwa abi, dia adalah ayahku, dan sungguh dia telah memerintahkanmu untuk menceraikan kamu. Ganti kusen pintu itu bahasa kiasan. Mboten kok njur Nabi Ibrahim bilangnya kepada istrinya Ismail, kalau suamimu pulang katakan suruh dia nyeraikan kamu. Itu barwane wah priye iki. Ya itu bahasa, tapi Nabi Ismail paham itu ayahku dan pesan agar mengganti kusen pintu itu maksudnya agar aku menceraikan kamu. Kembalilah kepada keluargamu. Maka balik ke keluarga. Zaman riyen niku masalah menikah bercerai niku masalah yang biasa. Napa malah kok zaman biyen? Zaman bae kula niku biasa. Coba nek zamane alite bapak ibu terus. Nek zaman saniki lak mboten, soalnya harus dicatat di KUA dan itu lebih baik dicatat di KUA. Nek zaman riyen lah pencatatan tidak seketat zaman sekarang. Saya itu punya Mbah Kakung yang sekarang sudah tidak ada. Mbah Kakung saya pernah menikah dengan seorang perempuan, belum punya anak, bercerai. Kemudian Mbah Kakung saya menikah dengan seorang perempuan lagi, maka lahirlah bapak saya dan lahirlah saya. Mbah Kakung saya sama Mbah Putri saya pun boten enten sakniki. Tetapi mantan istri Mbah Kakung saya masih hidup. Dan beliau juga sudah menikah dengan orang lain dan sudah punya anak juga. Kalau pas lebaran, kolo-kolo kula kalian wayah-wayah sing sanes niku silaturahim wonten mriku badan. Njur cerita biyen kuwe mbahne sampean. Nah, njur cerita. Njur malah mbae niku mantan istrinya mbah saya itu, si Putri itu bilang, "Janjane aku biyen ya isih seneng karo mbahne sampean." Nah, niku sesuatu yang zaman dulu itu biasa-biasa saja. Nah, beda nek zaman sekarang memang diperketat untuk kemaslahatan. Kalau zaman milenial ini kok masih saja mudah seperti zaman dulu, kok kacau mangke. Kalau zaman sekarang, zaman dulu itu mudah karena memang jarang orang yang aneh. Nikah ya tanggung jawab. Zaman dulu kalau memang tidak bisa dan tidak ada rasa benci, saling mendendam, boten enten biasa seperti saudara biasa. Maka ini gambaran zaman dulu. Maka Nabi Ismail itu akhirnya menceraikan. Setelah kemudian bercerai, maka Nabi Ismail menikah lagi dengan perempuan suku Jurhum yang lain. Tapi masih suku Jurhum, karena memang tidak ada orang selain suku Jurhum di Makkah ketika itu. Setelah menikah, tibalah di suatu saat Nabi Ismail, kejadiannya persis Nabi Ismail sedang pergi, Nabi Ibrahim datang ke Makkah, kemudian tidak perlu bertanya, langsung menuju rumahnya Nabi Ismail. Di sana ada istrinya, bertanya, "Suamimu mana?" "Suami saya sedang pergi mencari nafkah." "Bagaimana keadaan kalian?" Kata istrinya Nabi Ismail, "Alhamdulillah kami mendapatkan karunia dan kemudahan dari Allah." Janjane keadaan zaman ketika itu dengan sekarang sama, cuma bahasa yang diungkapkan oleh istrinya beda. Kalau istri pertama itu kurang bersyukur,
maka penuh beban dan seterusnya. Kalau istri yang kedua banyak bersyukur, meskipun ada masalah 1, 2, 3 tetap disampaikan, alhamdulillah kami punya banyak karunia dan seterusnya. Apa yang kalian makan? Kata Nabi Ibrahim. Istrinya Ismail menjawab, kami biasa makan daging dan air. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, berkahilah daging dan air mereka. Tolong sampaikan salamku kepada suamimu dan titip pesan, perkokoh kusen pintu rumah. Maka Nabi Ibrahim pamit, kemudian Nabi Ismail beberapa hari kemudian pulang. Sama kejadiannya, istrinya mengatakan ada tamu, bagaimana, begini dan begitu. Kata Nabi Ismail, itu adalah ayah saya, dan ayah saya berpesan agar aku bertahan dan menjaga dirimu, mempertahankan engkau. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kejadian itu, maka Nabi Ibrahim sering sekali berkunjung Makkah, Syam, Makkah, Syam, Makkah, Syam. Di suatu hari ketika kunjungan yang kesekian kali itu, Nabi Ibrahim ketika itu datang ke Makkah dan Nabi Ismail sedang ngasah niku apa niku namine menajamkan anak panah. Panah niku, busur panah niku yang melengkung, anak panah itu ya anak panah. Maka di ujungnya la enten lancipe niku anjur sek diasah, dilancipi ya, untuk berburu. Sedang mengasah niku, pokoknya mengasah nonton mawon. Timbang ini bingung, menajamkan. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail, wahai Ismail, Allah memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Kata Nabi Ismail, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, wahai ayahku. Kata Nabi Ibrahim, apakah kamu mau membantuku? Kata Nabi Ismail, tentu pasti aku akan membantumu, wahai ayah. Maka Nabi Ibrahim berkata, Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di situ, sambil menunjuk tempat yang agak tinggi dari tanah-tanah yang lain. Itu yang kemudian disitulah nanti akan dibangun Ka'bah. Maka dari tempat itulah keduanya mulai meletakkan pondasi bangunan Ka'bah. Nabi Ismail yang mencari bebatuannya, mengumpulkan bebatuan, Nabi Ibrahim yang kemudian membangun, menata batu. Nek bahasane sakniki Nabi Ibrahim tukange dan Nabi Ismail yang apa? Ya, tukang batunya. Gitu. Maka kemudian keduanya terus membangun Ka'bah, mengumpulkan batu. Ini pun Nabi Ismail, Nabi Ibrahim meletakkan, ditata, karena zaman itu sudah ada ilmu pembangunan, cuma dereng kados sakniki, ditata, batunya ditata. Ketika Nabi Ibrahim sudah tidak lagi mampu menjangkau batu yang atas karena sudah tinggi, maka Nabi Ismail mencarikan batu yang cukup besar dan tinggi sebagai tempat pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Karena Nabi Ibrahim sudah Ka'bahnya semakin tinggi, tidak bisa lagi begini. Maka Nabi Ismail mencarikan batu yang cukup besar dan tinggi sebagai tempat Nabi Ibrahim berdiri di situ dalam membangun Ka'bah. Batu itu yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Jadi ampun salah memahami, makom niku makam benten. Makam itu bahasa Arabnya makbaroh, kubur itu makam. Tapi ini makom sanes makom bahasa Indonesia, makom bahasa Arab.
Makom itu berasal dari kata koma yakumu, berdiri. Makom tempat berdiri. Jadi makom kali makam niku benten niki ampun salah memahami. Makom itu adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Makom itu awalnya dempet dengan Ka'bah karena memang tempat berdiri, tetapi pada zaman Umar bin Khattab makom itu dijauhkan dari Ka'bah agar ada space tempat antara Ka'bah dengan makom Ibrahim. Ingkang sampun nate umroh tindak haji wonten mriku pasti mendapati namanya makom Ibrahim. Ampun teng iki berarti Nabi Ibrahim biyen disarekke nang kene boten, niku bukan makam tapi makom. Enten nggih, enten. Sambil membangun Ka'bah, sambil terus berzikir, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Al-Baqarah 127. Jadi sambil menata batu membangun itu sambil berzikir Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, berulang-ulang. Niku nek sing dados tukang Nabi Ibrahim. Nek sing dados tukang kula panjenengan ora rampung-rampung piye panas. Niki nek kula panjenengan Nabi Ibrahim benten Nabi Ibrahim niku panas ngentang-ngentang Mekah niku lah panase pol-polan, dan itu bukan mengeluh tapi berzikir taqabbal minna innaka antas samiul alim dan seterusnya. Maka jadilah Ka'bah. Setelah selesai Ka'bah dibangun, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq, dan berserulah wahai Ibrahim kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dari segenap penjuru yang jauh, baik dengan berjalan kaki maupun mengendarai onta yang kurus sekalipun. Pasti mereka akan berbondong-bondong ke Ka'bah untuk berhaji. Nah, itulah awal mula ada syariat haji. Itu memang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ka'bah jadi Allah syariatkan ada ibadah haji sejak saat itu. Dan itu diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji, ya'tina min kulli fajjin amik, maka pasti mereka akan datang untuk haji dari segala penjuru. Sampai hari ini berbondong-bondong orang bagaimana caranya supaya bisa haji. Sampai-sampai ada orang yang ontel agar bisa haji, sampai-sampai ada orang yang pergi haji dengan menggunakan visa ziarah jurdi tangkap. Ini enten berita niku beberapa orang ditangkap dan dipenjara. Tadi malam Pak Dalu niku kalau ngobrol kalian Ustadz Agus Effendi, beliau baru saja pulang dari haji, kemudian saya tanya beberapa hal tentang di sana. Di antara yang saya tanyakan adalah tentang benarkah kejadian banyak orang yang diusir dan bahkan dipenjara. Kata Ustadz Agus Effendi, benar. Dan dari seluruh dunia, mboten namung Indonesia jebul niku, dari beberapa orang itu sampai mencapai 250.000 orang yang tidak legal. Niku sanes kesalahan piyantone mboten ngertos. Yang salah itu adalah yang kiri. Niku. Tetapi bukan itu yang kita bahas, tapi yang kita bahas adalah bagaimana orang itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa berziarah ke Baitullah, berhaji ke Baitullah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah.
Maka kemudian Nabi Ibrahim mulai berdakwah kepada kaumnya, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah memilih menjadikan ini sebagai Baitullah, fahujjuhu, maka hajilah kalian menuju Baitullah ini. Maka sejak saat itulah orang-orang berbondong-bondong untuk mendatangi Baitullah sampai hari ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi Ibrahim alaihissalam masih kemudian terkadang ke Syam, terkadang balik lagi ke Makkah. Tibalah suatu masa ketika kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi itu adalah mimpi menyembelih Nabi Ismail. Mimpi itu bukan mimpi biasa, tapi mimpi itu adalah mimpi yang berupa wahyu. Ikhwani fillah, Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan ke kisah ini, wahyu itu ada beberapa tingkatan. Kita sebutkan mulai dari yang paling rendah sampai tingkatan wahyu yang paling tinggi. Yang paling rendah tingkatan wahyu itu wahyu yang lewat mimpi. Di atasnya wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril, yang wahyu itu langsung merasuk ke dalam hati manusia. Itu level yang kedua. Yang malaikat Jibril bukan bertemu kepada orang, tapi wahyu itu langsung dimasukkan ke dalam hati para rasul. Yang ketiga, tingkatan wahyu yang di atasnya lagi adalah malaikat menyampaikan wahyu dengan menjelma menjadi sosok laki-laki, kemudian membacakan ayat Al-Quran. Tingkatan wahyu yang keempat, wahyu datang seperti gemerincingnya lonceng, dan ini yang paling berat dirasakan oleh para nabi. Tingkatan wahyu yang kelima adalah malaikat datang kepada Nabi dalam wujud asli dan kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi, sebagaimana yang pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad di Gua Hira. Kemudian yang keenam adalah wahyu turun langsung kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Tingkatan wahyu yang paling tinggi yang nomor 7 adalah Allah berbicara langsung dengan Nabi tanpa ada perantara malaikat. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Musa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa secara langsung. Nah, tingkatan wahyu berupa mimpi itu tingkatan yang paling tinggi apa paling rendah? Paling rendah. Tetapi Nabi Ibrahim betul-betul meyakini akan kebenaran wahyu tersebut. Niku ngimpine Nabi benten nek kalih ngimpine kula panjenengan niku sanes wahyu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu yaitu Ismail tumbuh besar dan sudah dapat menemani dan membantu sang ayah, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni azbahuka, aku bermimpi aku menyembelih kamu, dan itu adalah wahyu, kata Nabi Ibrahim. Jadi ngenten Bapak Ibu, yang benar, wallahu alam, yang benar bahwa peristiwa Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail itu bukan ketika Nabi Ismail masih balita, Nabi Ismail masih kecil, bukan, tapi ketika Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa, yang sudah bisa diajak untuk berdiskusi. Makanya Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak itu sudah tumbuh besar dan bisa menemani dan membantu ayahnya. Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara, wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Anak yang sudah bisa dimintai pendapat itu apakah anak balita?
tasih 2 tahun, tak omongi priye pendapatnya sampeyan, padahal 2 tahun kan nggak mungkin. Jadi memang ketika itu Nabi Ismail sudah tumbuh dewasa, makanya falamma balagha ma'ahu ya sudah tumbuh besar dan sudah bisa diajak untuk diskusi. Makanya Nabi Ibrahim mengajak diskusi. Kata Ismail alaihissalam, qala ya abatif ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepada engkau, kerjakanlah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maka akhirnya kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mulai ingin melaksanakan perintah itu. Kemudian beliau meletakkan Nabi Ismail alaihissalam berbaring di atas pelipisnya, kemudian hendak menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim telah membaringkan anaknya yaitu Ismail di atas pelipisnya, jika sudah seperti itu, jadi sudah hampir disembelih. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggil Ibrahim. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang baik. Surat As-Saffat 103-105. Nah ini wallahu a'lam, kisah persisnya seperti apa. Apakah kemudian ketika Nabi Ismail dibaringkan, Nabi Ibrahim sudah mau begini, tiba-tiba berubah, celing nonton itu? Wallahu a'lam, wallahu a'lam. Yang penting Allah berfirman bahwa wa fadainahu bidzibhin adzim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hanya saja dalam beberapa riwayat disebutkan, dalam salah satu riwayat disebutkan ketika Nabi Ibrahim hendak menyembelih begini, nonton iki pun tinggal di seret nonton niku, maka ada suara memanggil, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpi itu. Maka Nabi Ibrahim menoleh ke belakang. Nonton itu, ketika menoleh ke belakang, di sana ada seekor sembelihan yang besar, dan Nabi Ibrahim tahu itulah sebagai ganti Nabi Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengambil sembelihan yang besar itu dan menyembelihnya. Itu dalam salah satu riwayat. Tapi wallahu alam persisnya seperti apa kita tidak tahu. Tapi sebagian riwayat menyebutkan seperti itu. Bukan ketika menyembelih teko-teko, kok maleh. Enggak, dalam sebagian riwayat tidak disebut seperti itu. Dalam sebagian riwayat disebutkan ketika mau menyembelih, maka ini Allah berfirman, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat As-Saffat ayat 105. Qad saddaqtar ru'ya, wahai Ibrahim, kamu telah membenarkan mimpi itu. Ada suara, Nabi Ibrahim noleh ke belakang. Ternyata di situ ada seekor sembelihan yang besar. Apakah domba, apakah lembu, Allah. Itu seekor sembelihan yang besar. Nah, kemudian disembelih. Itulah yang kemudian menjadi syariat ibadah kurban. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, itu tentang kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Adapun tentang dengan Ishak, insya Allah ada pembahasan. Dengan Nabi Lot, insya Allah ada pembahasan tersendiri. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah itu secara singkat. Niko jame kelindaan, walaupun diwanti-wanti. Benar tinggi. Yang pertama adalah bahwa di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah dianjurkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan yang solih.
Bukan hanya anak yang solih, tapi keturunan yang solih. Bisa jadi di antara yang solih itu adalah anak, atau anak kedua, atau mungkin anak ketiga, atau mungkin semuanya, atau mungkin cucunya. Mungkin anak-anaknya biasa, tapi cucunya yang nanti solih solihah, atau mungkin buyutnya. Yang penting kita dianjurkan untuk berdoa agar memiliki keturunan yang solih. Makanya doanya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, bukan wa aula dan wa auladina dan anak-anak kami, bukan, tapi dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata ayun, sebagai penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imam. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara faedah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah bahwa para nabi itu sangat menginginkan rahmat dari Allah. Sudah menjadi nabi terpilih, tapi disuruh bangun Ka'bah berdua, tetap dilaksanakan. Yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim adalah ada tuntunan agar seorang ayah, ibu itu hendaknya bermusyawarah dengan anaknya, terlebih ketika anaknya sudah dewasa, dalam perkara yang itu akan dijalani oleh anak. Dalam perkara yang itu akan dijalani oleh anak. Meskipun orang tua bisa saja memilihkan, meskipun orang tua bisa saja pokoknya manut, bisa. Tetapi bagusnya adalah bermusyawarah. Bisa saja Nabi Ibrahim itu ketika Allah memberikan wahyu kepada Nabi Ibrahim bahwasanya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ismail, omongin ini. Mapan. Ngopo bapak? Oh, pokoknya mapan. Tak tutupi, jur kodi. Bisa saja orang Nabi Ibrahim ingin menjalankan perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim tidak. Terhadap perkara yang itu menjadi apa? Yang itu akan dijalani oleh anak, dan anak sudah dewasa, maka ajak bermusyawarah anak. Itu tuntunan dari Nabi Ibrahim. Contoh, misalnya ada kita punya anak, cucu, kemudian mereka akan menikah, baik anak kita laki-laki, anak kita perempuan. Pokoknya manut bapak karo kae, nek ora karo kae pokoknya ora, mending ramak antenan sampean. Ndak, ajak musyawarah. Kalau kita tetap ingin pokoknya dengan dia, harus bisa memberikan argumen, alasan yang baik, alasan yang benar. Jangan pokoknya karo kae. Karena anaknya sudah dewasa dan yang akan menjalani kehidupan adalah anak. Nek karo kae piye sampean? Wah, omongi kae kowe, diberikan arahan musyawarah. Atau misalnya ketika anak ingin melanjutkan di sekolah SMA, dimasuk di SMA MA, arek melbundi sesuk ngene Bu, ngene Bapak, kuse nang opo kok sampean milih sekolah kae, ayo begini dan begitu. Kemudian kita memberikan pandangan, ajak bermusyawarah karena sudah dewasa. Benten nek lulusan TK mau masuk SD mboten usah tawani, pokoknya besok masuk di SD ini, besok masuk di MI ini, karena masih kecil. Tapi kalau sudah dewasa, mau masuk MA, mau masuk perguruan tinggi, termasuk ketika ingin melamar pekerjaan, Bapak PNS, yo anak-anakku kudu PNS kabeh, tapi Pak begini dan begitu. Mungkin nanti jatuhnya ada pada pilihan anak, mungkin juga jatuhnya ada pilihan bapak ibu. Tapi andai kemudian kita ingin memilihkan, harus dengan musyawarah. Ini tak omongi. Nah itu dengan cara sesuai dengan karakter bapak ibu masing-masing. Tapi intinya tuntunan dari Nabi Ibrahim itu mengajak musyawarah kepada anak. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam adalah bahwa pertolongan Allah pasti akan datang kalau kita mau bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu
makhraja. Siapa orangnya yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan dia jalan keluar. Surat At-Tolak ayat 2. Meskipun terkadang pertolongan Allah itu datang di ujung tanduk, bahasa kita. Karena Nabi Ibrahim itu ketika kemudian mendapatkan ganti dengan sembelihan yang besar itu kapan? Ketika betul-betul sudah hampir menyembelih, baru kemudian datang ganti, yaitu berupa sembelihan yang besar. Pertolongan Allah datang terkadang di awal, terkadang di tengah, terkadang di akhir. Tetapi yakinlah pasti pertolongan Allah itu akan datang bagi hamba yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil adalah hendaknya kita berhati-hati dan tidak ujub berbangga diri dalam beribadah kepada Allah. Santai, aku ya mesti iso kaji wong duitku. Oke, ndak, tetap harus mengatakan insya Allah. Maka ketika Nabi Ismail itu mengatakan, wahai ayah, sudah lakukan saja apa yang Allah perintahkan kepadaku, aku sabar. Ndak, kata Nabi Ibrahim, satajiduni insya Allahu minas sabirin. Insya Allah, wahai ayah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, insya Allah. Nabi Ismail itu tetap mengatakan insya Allah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang selanjutnya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu adalah bahwa menyembelih hewan kurban itu merupakan salah satu ibadah yang sangat agung dan luar biasa. Pramila menawi piyantun Jawa niku nek bodho Idul Adha niku bodho besar, karena memang Idul Adha itu lebih besar daripada Idul Fitri. Meskipun besar itu ya bodho besar niku. Ikhwani fillah, ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa berkorban saat Idul Adha itu bukan ibadah sekali seumur hidup, tapi ibadah tahunan. Setiap tahun mampu, maka setiap itu pula kita disunnahkan untuk korban. Memang tidak wajib, tapi sunnah. Hanya bukan sunnah biasa, namanya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Maka ibadah korban itu ibadah setiap tahun, bukan wong biyen aku wis tahu ya aku ora korban, wong biyen aku wis tahu. Dan ibadah korban itu adalah ibadah tahunan, dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sejak ribuan tahun yang lalu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita sampaikan tentang beberapa peristiwa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, kemudian ibu Nabi Ismail, istri Ibrahim yaitu Hajar alaihissalam, kemudian beberapa kisah yang menyertai di kanan kirinya. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah tersebut. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua bisa datang ke masjid ini karena Allah. Bapak kita karena Allah. Untuk ini kami mohon penjelasan masalah korban. Korban itu yang kami paham dengan korban itu karena Rasulullah saja hanya korban 2 kali. Ibrahim hanya seorang sekali. Apakah kita disunahkan untuk itu? Korban itu hanya untuk pribadi atau untuk keluarga? Kebanyakan kami hidup apakah juga sah kalau untuk korban untuk keluarga? Kita sudah korban, tidak perlu dijawab, tapi untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, kurban sebagaimana yang tadi kita sampaikan adalah ibadah tahunan. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban hanya 2 kali? Karena ibadah haji itu memang disyariatkan kepada Rasulullah kembali di akhir-akhir masa hidup beliau. Jadi di Makkah selama 13 tahun di Makkah belum ada perintah kembali untuk haji sebagaimana haji yang kita lakukan sekarang. Di Madinah tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh belum ada syariat haji. Baru kemudian haji itu kembali disyariatkan sebagaimana hari ini kita lakukan menjelang wafat Rasulullah, yang itulah disebut dengan haji wada. Maka kenapa kok Rasul hanya berkurbannya hanya sekali 2 kali? Karena memang ketika itu sebelumnya belum disyariatkan kembali. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah berkurban itu hanya untuk diri kita atau untuk keluarga? Para ulama menjelaskan bahwa ibadah kurban itu adalah ibadah keluarga, bukan ibadah pribadi. Maka ketika seorang suami atau ayah berkurban dengan kambing, maka ibadah kurban itu pahalanya juga untuk seluruh anggota keluarga. Anggota keluarga mana yang kemudian mendapatkan pahala? Anggota keluarga yang menjadi tanggungan sang ayah tersebut. Inilah yang kemudian dijelaskan oleh beberapa ulama dalam kitab-kitab mereka, dan inilah yang kemudian kita fahami dalam himpunan dalam pedoman dari fatwa Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Bapak Ibu tentang korban bisa Bapak Ibu buka kembali, salah satunya yang pertama ada di kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Yang kedua ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Kemudian ada beberapa yang lain, bisa Bapak Ibu buka kembali. Tapi itu yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam. Kula ndak pun salam. Dereng nggih? Kalau salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.